Namanya siapa? Nama lengkapnya tadi? Rahmat atau Ringkol. Rahmat atau Ringkol. Agak sama ya namanya ya. Iya. Bedanya saya Rahmat Nawal Kalbi, ini Rahmat atau Ringkol. Iya. Itu janjian bapak ibunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mewawancarai tentang industri rumahan yang dimiliki oleh tetangga saya, yaitu seorang mahasiswa juga bekerja di sini juga sebagai pemilik, juga dia juga ikut produksi juga ya. Oh, iya. Sama desainer. Ya. Nah, dia juga tidak sendiri karena dia itu ditemani oleh kakaknya ya. Iya. Itu kakaknya kalau boleh tahu itu umur berapa ya? Umur 29 28-an, Mas. 29, 28. Kalau Anda sendiri? 20. 20. Oke, berarti sudah berkeluarga ya? Ya belum, Mas. 20. Itu maksudnya kakaknya. Sudah, Mas. Alhamdulillah sudah. Ya, karena kakaknya sekarang kebetulan sedang berhalangan hadir juga karena ini juga sudah malam. Mungkin tidur ya? Iya. Jadi di sini dia sendiri saja, tapi nggak apa-apa karena dia kan juga bisa memberikan informasi kepada kita. Semoga bermanfaat. Ya. Nah begini ya. Oh ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Ya, saya Rahmat Nawalul Khalbi dari kelas 3C. Nah, ini membuat tugas ini sebagai tugas akhir, juga menggunakan apa ini tadi metode 4 fokus discussion group ya. Itu seperti apa ya, untuk mewawancarai. Nah, tugasnya itu saya disuruh untuk mencari industri rumahan. Nah, itu tadi tugasnya langsung seperti apa ya? Diwawancarai. Jadi pemiliknya itu diwawancarai untuk diberikan informasi bagaimana terbentuknya, lalu apa alasan terbentuk, lalu dan sebagainya seperti itu. Iya, Mas. Semoga bisa jelasin, Mas. Iya, benar. Ya, juga ini untuk memenuhi tugas UAS saya ya, teman-teman. Oh ya, silakan memperkenalkan diri dulu. Saya Rahmat atau Ringkol, bisa disapa Albi. Saya masih berkuliah, Mas, dari UPN. Berkuliah di UPN, masih aktif kan? Ini contoh orang yang sukses. Ya, selain berkuliah juga bekerja, idaman gitu ya. Saya mahasiswa tapi Iya. masih gini-gini aja. Gak apa-apa, Mas. Nanti dapat momentumnya sendiri, Mas. Doakan saja ya. Oke, bisa lanjutkan ke intinya saja ya, Mas. Silakan, Mas. Untuk ini pertanyaan yang pertama, Mas. Untuk industri rumahan ini tuh awalnya terbentuknya itu bagaimana ya, Mas? Kalau terbentuknya sih karena keturunan, Mas. Dari mama saya, terus juga sempat berhenti sekitar 2 tahunan, Mas. Namun soalnya kan mbak sama saya kan pada saat itu kan saya masih bersekolah ya. Nah, terus kakak saya masih berkuliah, akhirnya total terus kelamaan rugi sama bentuknya ini, Mas. Kalau dibiarkan kan rugi ya. Iya, kita pakai gitu ya. Nah, kita punya tapi gak ada yang pakai. Akhirnya mbak inisiatif habis lulus kuliah langsung bangun kembali usaha. Jadi sempat berhenti berapa tahun ya? Iya. Kalau berdirinya awal mulanya itu 16 Agustus 2005 kalau nggak salah. Ya. Saat itu punya lapak sendiri. Ya ini, Mas, lapaknya. Oh ini ya. Iya. Oh berarti sebelum membangun, maksudnya sebelum membentuk usaha industri rumahan itu sudah membentuk gedung ini ya? Belum, Mas. Oh belum. Awalnya itu di rumah. Oh masih di rumah. Ya. Jadi seperti mengumpulkan modal dulu ya untuk membangun ini ya. Kalau gedung ini sih lapak ini sekitar
2008 2009 mas baru pindah ke sini. Ya, awal terbentuknya tadi 2005 ya. Jadi perlu 3 tahun ya teman-teman untuk membangun gedung. Iya. Itu semua butuh proses. Jadi tidak bisa kalau aku pengen membangun industri ini, aku harus membangun ini dulu, itu tidak bisa. Semua awalnya dari nol. Nah, Seperti benar itu mas. ya. Benar. Ya. Penting Awal kita tetap berusaha. Itu awal terbentuk sudah dijelaskan tadi ya, 16 Agustus 2005. Oke. Untuk terbentuknya gedung ini, maksudnya terbentuknya industri rumahan, apakah ada beberapa kendala gitu? Sempat ada kendala mas. Sempat ada kendala. Pas Contohnya seperti itu tadi ya, yang terhenti 2 tahun itu tadi ya. Iya. Iya. Lalu apakah ada lagi mungkin masalah modal atau apa? Iya, kalau modal sih pasti mas. Pasti ya. Pasti. Terus juga kalau kan tahun 2005 kan masih belum banyak kan toko-toko buat peralatan jahit, kain atau bahan pokok lainnya tuh mas. Itu juga sih. Kayaknya udah itu doang sih mas. Itu doang ya. Soalnya dari awal udah punya karyawan. Itu pas sudah punya karyawan juga saat memproduksi di rumah ya? Iya, masih di rumah. Jadinya tidak kurang kerja. Oh ada lagi mas, ini saya mas. Oh, iya. Kan kalau kita punya suatu pekerjaan atau lowongan kerja buat orang lain, Ya. pastinya tuh membutuhkan orang lain juga tuh. Iya. Kan banyak orang yang kepepet atau nggak punya kerjaan, nekat ngelamar di sini. Oh iya. Padahal dia tidak punya skill atau pengalaman apapun tuh mas ya. Pengalaman kerja gitu ya. Itu mas. Terus kan kita kan sistemnya juga siapa yang butuh di sini, mungkin kalau ada lowongan direkrut jadi pekerja, kalau enggak mungkin bisa diajari gitu mas. Terus juga kan mas ya, kalau soal pegawai tadi mas ya, kan pas masih di rumah itu pegawainya masih ada 3 ya. Pas pindah ke sini mulai dari 5 awal 5 nambah 2 sampai akhirnya 12. Nah, jadi kan 12 pegawai tadi itu semuanya mereka itu ada yang udah punya pengalaman ya, udah juga yang punya skill, dan ada juga yang belum mas. Nah, itu masih minim skill. Nah, jadi mungkin kendalanya dari situ mas, yang pegawai baru yang minim skill. Oh, jadi dari pihak Anda itu seperti memberi edukasi dulu ya. Oh, caranya bekerja itu nanti seperti ini. Iya. Nah, terus juga mas ya, pas mulai merintis di lapak ini mas, itu juga ada sedikit kendala pemasaran. Nah, kita kan punya lapak ini mas ya, terus juga pokoknya banyak, tapi kayak gimana mas ya, oh ya yang tadi kan bahas gedung ini mas ya, awal bulannya terbentuknya sama pindah ke sini. Nah, itu juga banyak mas kekurangan orang yang datang, atau bisa dikatakan ini sih mas, kesulitan pemasaran. Pemasaran. Jadi dulu tuh itu ya belum mulai tenar seperti berjualan online di Instagram, pasarkan online gitu ya. Jadi Anda dulu itu awal-awalnya juga berjualan di sini, hanya di sini saja mas, tidak di tempat lain atau dipasarin ke orang-orang gitu. Soalnya kan kita kan hanya mengambil gaun untuk pernikahan, buat kondangan atau kayak acara-acara formal gitu loh mas. Kan tidak buka baju-baju yang lain. Ya itu mas, salah satu. Untuk ininya ini kan banyak baju-baju ini kan ya. Iya. Itu dari pihak sini itu memproduksi dulu apa nunggu saya pesan ini baju ini 2 biji 3 biji begitu, apakah nunggu gitu atau memproduksi lalu diperjualbelikan gitu? Oh, jadi gini mas, dari awal saya berdiri itu mas ya, yang di rumah sampai sekarang saya tetap langganan di tempat saya. Oh, langganan, jadi udah ada channelnya gitu ya? Iya, tapi dia menyediakan ini bahan bakunya cuma kain itu cuma kain mas. Ya teman-teman, mari kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Untuk pola interaksi yang dilakukan oleh industri rumahan mas ini apa saja? Iya. Maksudnya mas? Pola interaksi seperti
Anda itu bekerja sama dengan siapa seperti itu. Iya. Untuk pemasukan atau pemasaran seperti itu. Kan yang tadi mas, kalau masalah pemasukan barang dari Labuan Jaya, Dari itu toko ya. Toko Labuan Jaya. Mungkin kayaknya toko Labuan Jaya udah punya cabang di mana-mana sih mas, di Indonesia sudah terkenal. Tapi juga baru-baru ini. Nah ini lu kan masnya kan sudah lama kan ya, mulai dari 2005 kan ya. Ya. Sampai sekarang itu apa hanya dijual di toko ini saja begitu? Kalau sekarang kan lagi apa? Ketren-trennya all shop sih mas ya. Iya, Online shop. online shop. Nah, kalau nggak salah baru jualan mau apa buka lapak di online shop itu tahun 2017-18an. Oh, jadi masih baru-baru. Baru-baru, Mas. Mas. 4 Iya. tahun ini. Tapi paling larisnya juga ya habis pandemi nih mas. Soalnya kan sekarang kan banyak ide sih mas, kondangan dibolehkan kayak pernikahan. Oh, Nah iya. itu mas, alhamdulillah. Dimulai ada lagi Ah, gitu ya. iya. Orang baju Baju baru, iya. Nah untuk pola interaksi yang lain itu apa ada seperti toko ini sangat menguntungkan untuk pihak sini pihak situ, apa ada lagi Yang kayak gimana mas? ya seperti ini ya, seperti pola interaksi yang pertama tadi kan Ya. masnya kan bekerja sama dengan toko Lambang Jaya itu Ya. kan juga menguntungkan bagi pihak Pihak mas Mas, ya. juga pihak Lambang Jaya juga Ya. seperti itu. Apakah ada lagi pola interaksi yang lain? Kayaknya sih nggak ada mas. Oh ya nggak ada mas, cuma Labuan Jaya. Ada sih, ada juga sih, tapi tempatnya tuh kayak rumah, jadi nggak ada nama dukunya. Tapi mereka nyetok kayak manekin atau enggak? Kalau pernik yang kayak gitu mas. Oh ya itu masuk bahannya gitu. Iya, itu jarum, benang atau apa. Soalnya kan Labuan Jaya cuma nyediakan kayu. Lalu untuk itu masyarakat sekitar itu menurut mas sendiri ya, Iya. apakah industri rumahan ini sangat membantu untuk masyarakat sekitar atau bagaimana? Kalau dibilang sangat membantu enggak sih mas, tapi cukup membantu. Soalnya kan pegawainya terbatas juga mas Ya, jadinya cuman beberapa orang yang mungkin kesini gara-gara butuh pekerjaan. itu juga masyarakat sekitar. Iya, masyarakat sekitar. Ya itu jadi teman-teman ya. Industri ini sangat membantu untuk masyarakat sekitar karena apa? Secara tidak langsung industri rumahan milik mas ini itu membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat sekitar di sini seperti itu. Jadi industri rumahan itu juga menguntungkan loh ya. Bukan hanya untuk anda tapi untuk masyarakat sekitar anda juga. Jadi sama-sama menguntungkan seperti itu. Anda membutuhkan masyarakat, masyarakat juga membutuhkan anda seperti itu. Jadi ada timbal balik antara keduanya. Bener banget mas. Untuk anda yang sekarang mulai berpikir punya apa inisiatif buka usaha-usaha kecil-kecilan, kita terus semangat karena Tetap semangat ya teman-teman. karena itu usaha tidak akan mengkhianati. Juga jangan lupa ya usaha dimulai dari nol. Ya. Jadi anda tidak bisa seperti mulai membangun langsung ingin tenar, ingin memiliki banyak karyawan, ingin memiliki banyak channel, jadi jualan anda itu laris setiap hari tidak bisa. Kecuali anda seperti orang terkenal seperti itu sangat bisa membantu. Karena apa? Karena anda sudah dikenal oleh banyak masyarakat seperti itu. Oke lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Untuk bahan baku yang diperlukan itu apa saja ya kira-kira? Kalau bahan baku yang tadi saya sebutkan sih mas, mungkin kancing, pernik-pernik, jarum, mesin jahit, manekin, kain, benang, setting, pokoknya yang berhubungan dengan ini mas, baju-baju buat pembuatan ini. Ya. Ini juga saya lihat juga udung-udung juga buat. Oh iya mas, baru mulai ini inisiatif buat kerudung atau kaos-kaos itu mas. Doakan lancar mas. Amin amin. Doakan ya teman-teman semoga usahanya semakin lancar. Doa yang baik akan kembali ke kalian juga. Untuk alatnya juga, oh sudah tadi ya, Sudah mesin mesin alat. jahit, cuma mesin jahit mas. Itu mas untuk apa ya? Saya lupa ini. Oh ya,
yang dibebankan untuk industri ini, Ya. industri rumahan yang Anda buat ini, Ya. kira-kira apa saja? Ya. Seperti beban pokok Oh. dari ini tadi. Kalau masa beban pokok sih paling utama di gaji karyawan. Gaji karyawan. Kalau Itu karyawan mau biasa potong ya. ya, Itu gaji karyawan kalau boleh tahu itu dibayarnya setiap bulan, setiap minggu atau setiap hari atau nunggu ada yang terjual seperti itu. Gini Mas, kalau semua apa namanya usaha pengrajin apa ini namanya penjahit Mas ya, penjahit desainer pasti bayarnya per minggu. Tapi kalau ada yang maju atau apapun yang terjual, yang karyawannya pasti dapat bonusan. Lalu kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan. Oh ada Mas, ini Mas apa buat kalau pas orderan, nah itu Mas buat beli barang-barangnya kan butuh modal itu ada murah, Modal juga belum ada pemasukan. Oh ya, untuk gaji karyawan tadi ya, saya sedikit bertanya ini. Saya tadi ingat tadi kan sempat berhenti sekitar 2 tahun. 2 tahun. Nah itu untuk karyawannya itu bagaimana ya? Karyawan diistirahatkan. Oh, diistirahatkan. Lalu pas dimulai kembali itu ditarik kembali lagi itu karyawan. Iya, sebenarnya gini Mas, selama 2 tahun itu Mas ya, karyawan-karyawannya itu pada geringi semua, ingin cepet-cepet masuk gitu Mas. Soalnya kan kangen kumpul-kumpul, ya, nah, gitu sama pengen ada kegiatan. Akhirnya kakak saya kasihan, mau juga ingin juga punya kegiatan akhirnya ini Mas dibuka-buka apa? Jadi juga bisa untuk hobi ya. Nah, iya Mas. Yang belakang kamera nggak boleh rating ya. Oke aman. Karena mereka nggak saya fire ya, jadi mereka resek. Catat Pak dosen, catat nanti Pak dosen. Oke. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Ini ke pertanyaan selanjutnya kan. Ya. Untuk cara mengatasi permasalahan yang ada di industri ini. Ya. Tadi ada modal, pegawai baru, kesulitan pemasaran. Jadi kayak itu tadi. Nah, kita pertama ya untuk cara mengatasinya. Jadi di sini itu titik temunya itu bagaimana? Buat mengatasi apa Mas? Ya mengatasi permasalahan industri ini tadi. Oh ya. Dan ada jalan keluarnya kan. Ya. Nah untuk jalan keluar, cara mengatasinya untuk modal. Untuk modal tadi kan dengan cara pinjam bank Mas. Dengan cara pinjam bank. Lalu untuk yang kedua kesulitan apa tadi ya? Pegawai baru Mas. Ya. Pegawai baru yang terbatas. Ya. Yang terbatas tadi. Itu bagaimana untuk jalan keluarnya? Kalau pegawai baru yang mempunyai skill atau pengalaman Mas, biasanya cuma 1 minggu. Oh, cuma 1 minggu. Itu di training dulu. Training ya. Biasa. Itu yang training siapa ya? Kakak saya sendiri. Oh, kakak. Terus juga kalau yang kan tadi ada juga kan Mas ya, yang juga punya skill atau pengalaman tapi mencoba untuk melamar. Nah, caranya itu dibimbing 1 bulan. Kalau dia ada peningkatan atau sekiranya pas lah buat kerja di sini. Kalau itu ada yang ditolak seperti pada saat training dia tidak memenuhi kriteria. Kalau ditolak enggak Mas. Tapi ya? ada yang kayak merasa dirinya emang enggak bakal di sini Mas, dia merasa enggak mampu. Iya. Sadar diri. Iya. Oke. Ya untuk yang ketiga kesulitan pemasaran. Ya. Itu jalan keluar solusinya itu bagaimana? Kalau pemasaran dulu sih Mas. Oh ya, kan saya tadi kan bilang dari omongan ke omongan. Ya. Nah, jadi ya itu Mas. Saya kan kita semua kan punya teman. Kita awalnya tuh awal itu teman-teman. Terus kan kalau teman kita puas kan akhirnya dia bawa pelanggan di sini. Ya. Oh jadi dia di toko ini lo bagus seperti itu ya? Iya itu Mas. Terus juga kan kalau sekarang nih Mas ya kan sudah berkembang ya. Iya. Berkembang. Akhirnya kan saya buka lapak shop. Juga di lapak ada juga yang online shop. Iya.
kan ya, kalau industri Anda ini masih bertahan sampai sekarang, Iya. nanti kan dulunya sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu kan COVID mulai masuk ke Indonesia ini kan. Pandemi mas. Pandemi ya, pandemi mulai masuk. Nah itu sekarang saya sedikit ingin bertanya, bagaimana strategi Anda dalam mengatasi COVID? Ya. Apakah sangat berpengaruh ke industri Anda? Apakah itu sangat berpengaruh kepada kehidupan di sini? Iya. Juga yang lain-lainnya seperti itu ya. Kalau pas saat pandemi itu mas ya, kami itu tidak memikirkan cara keluar gitu mas. Kita biarin saja ikuti alur, kita sampai kapan pandemi ini berakhir. Yang pasti kan namanya baju buat acara gini-gini kan tepat ada pelanggan sih mas ya. Tapi kurangnya itu ya sama masalahnya. Pas saat pandemi itu mas ya, sehari itu kadang dapat harga 50 ke atas, bisa sampai 100, tapi juga banyak kita lain karena kan kurang tenaga kerjaan sama kerja terbatas. Paling banyak sih 100 itu paling banyak mas, tapi itu jarang kan, tapi pernah. Ya. Intinya itu paling maksimal orderan per hari 100 iya. gitu ya. Berarti bisa disimpulkan tadi seperti ini ya. Masuknya pandemi itu ada pemerosotan penjualan. Iya mas. Karena Kalau tadi ada channel yang ingin, misalnya dia seperti ingin order 100 baju Iya. gitu ya. Lalu awal-awal pandemi mulai masuk, pandemi merajalela ke Indonesia, jadi ada pemerosotan sekitar berapa persen kalau boleh tahu? kalau dipersenin di rata-rata nih mas ya, Iya. di rata-rata mungkin 40%, 45% mas. Ya soalnya kan awal rata-rata kan 50% kita ambil 75. Nah kalau sekarang tuh penjualannya pas pandemi mas ya, jadi kayak hanya 30 atau ke bawah 10 itu pun tidak sama. Kadang iya Berarti masih ada ya yang seperti order seperti itu ya? masih ada mas, Masih tapi lancar. jarang ya. Gak lancar sih mas, tapi Nggak ya lancar. gak lancar. Cuman sedikit terkendala begitu ya? Iya, tapi kan semuanya kan terdampak sih mas. Jadinya kita cuman ya udah kalau lagi gak ada kerjaan karena misalnya dikasih kita dan tujuh cita-cita bersama gitu. Jadi gak ada kayak apa istilahnya sumpek gitu mas, gak ada kata sumpek. Jadi seperti gak ada target ya, misalnya hari ini harus ada berapa order, Gak ada, Mas. Gak ada target ya, jadi mengikuti alurnya saja. Untuk yang selanjutnya itu ini biasanya kan di industri besar seperti pabrik gitu kan, Iya. awal-awal COVID masuk, pandemi masuk, Iya. ada itu kan pasti masnya pernah dengar seperti pemecatan massal karyawan. Oh iya mas. Kan dulu banyak ya, jadi banyak pengangguran. Untuk di industri Anda ini apakah ada juga pemecatan karyawan? Kalau pemecatan karyawan nggak ada sih mas. Nggak ada. Cuman pengurangan gaji gitu mas. Pengurangan. Tapi alhamdulillah karyawannya juga pengertian mas. Mereka mau dibayar berapapun. Soalnya kan ya itu kita tuh sudah merasa kayak operator sendiri. Susah banget. Sudah lama juga di industri ini ya, mereka karyawan. Saat pandemi ini yang paling laku ya, antara lapak di sini Iya. juga lapak online shop tadi. Iya. Antara keduanya ini yang paling kuat, maksudnya yang paling memberikan dampak besar itu terhadap penjualannya. Yang mana? Ya di lapak ini mas. Di lapak Ya, ini. soalnya kan kalau online shop kan cenderung hanya anak-anak muda mas, kayak seumuran kita gitu mas ya. Yang order ya. Tapi kan kalau mas kira kan pesan buat ini kan nggak mungkin mas, pasti disuruh mamanya atau enggak kalau mau ada acara apa gitu. Tapi kan terus saja disuruh mamanya mas. Nah, kalau berapa ini mas, kan nomornya kan banyak. Jadi ya Itu masih banyak pengunjung. ya. Ya oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari pemilik usaha industri ini. Namanya siapa? Nama lengkapnya? Rahmat aja. Rahmat atau Ridho. Agak
Sama ya namanya ya. Iya. Bedanya saya Rahmat Nawal Galbi, ini Rahmat atau ini Galbi. Iya, itu janjian bapak ibunya. Resek ya, resek. Jadi ibu janjian gimana itu? Memang Makan, Bang. Ya ini tadi sedikit wawancara yang bisa kami sampaikan dari Mas Albi selaku pemilik usaha industri rumahan. Dan nama industrinya apa tadi? NC Gria Busana. Tadi tulisan NC NC. Ya, dia adalah seorang pemuda yang memiliki industri rumahan yang apa itu namanya? Dari ibunya, Iya, turunan dari turunan. turunan, jadi yang turun ke dia dan juga ke kakaknya yang ikut membantu juga. Seperti itu. Nah, ada sedikit pesan untuk teman-teman yang ingin seperti membuka industri baru atau Kalau gimana itu? kalau masalah pesan sih Mas, gimana Mas ya? Soalnya kan saya kan juga bukan siapa-siapa Mas ya. Mungkin bisa sedikit tips Oh, iya. bagaimana Mungkin gitu. ya itu Mas, mungkin juga tetap semangat, sama tetap ya rajin beribadah, berdoa, dan jalankan usahanya Mas. Yang penting itu semangat, Ya, rajin, ya, berdoa. ya. Insya Allah nanti ada jalannya sendiri. Sip. Oke, Mas. Oke teman, makasih ya. Sama-sama untuk Mas. Waktunya. Makasih Mas ya. Sangat Iya, memberikan sama-sama. informasi Oke, siap. bagi kita semua bagaimana cara mengolah industri yang baik. Apalagi pas COVID seperti saat ini itu juga sangat memberikan dampak yang signifikan bagi industri rumahan ini. Kami ucapkan terima kasih ya untuk Mas Albi yang sudah menjadi informan kita sekarang ini. Sama Mas. Sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.